Garis besar di sini, nah di sini saya akan bahas sejarah dan kebenaran sebenarnya tentang Sun God Nika. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai kebenaran dan sejarah sebenarnya dari Nika sang Dewa Matahari yang ternyata menjadi source kemampuan utama Luffy di buah iblisnya. Dimana karena ini akan sangat dalam pembahasannya, jadi akan saya masukkan ke mega teori. Mantep banget. Oke lah, kita langsung saja bahas. Bahasan utama yang perlu dikatakan adalah kata-kata Gorosei yang berkata jika buah iblis Zoan memiliki tekadnya sendiri atau will of their own, dan Luffy memakan jenis hito-hito yang berarti will of human dari buah iblis tersebut, atau dalam kata lain lebih dalam lah dibandingkan hewan yang lainnya lah karena ini hito atau manusia. Serta di satu halaman luar biasa itu juga kita diberitahu bahwa buah iblis ini telah menghindari mereka pemerintahan dunia setidaknya dalam waktu 800 tahun lamanya. Yang berarti waktu terakhir buah iblis ini awakening atau bahkan dimakan itu di ujung dari Fate Century. Ya, seperti yang kita tahu lah, Fate Century dimulai 900 sampai 800 tahun yang lalu. Penjelasan di mana Luffy menjadi seperti Joy Boy dalam tanda kutip dan Joy Boy yang memakan buah iblis yang sama juga yaitu Nika ini memberikan kita paralel lagi ke pesta api unggun di Skypiea lalu yang menjadi salah satu scene favorit Oda. Yang seperti biasalah Oda lagi-lagi selalu menyuruh kita kembali ke akarnya yaitu di Arc Skypiea untuk mengetahui jawabannya. Dan yang terpenting dari semuanya adalah yaitu kejatuhan kota Shandora. Ini terjadi 800 tahun yang lalu yang kemungkinan akhir dari pertarungan di masa Void tersebut. Shandora dihancurkan karena melindungi Poneglyph dan pertanyaannya adalah kenapa Shandora melindungi Poneglyph dan bagaimana bisa ada di Shandora bentukan Poneglyph tersebut? Karena bukankah Poneglyph adalah sesuatu yang dibuat oleh Kozuki dan mereka adanya di Wano Kuni? Dimana sebenarnya saya juga punya teori terkait ibu kota Wano adalah mata kiri yang hilang dari Pulau Jaya dan dipindahkan oleh Oars, tapi lengkapnya mungkin akan kita bahas di video terpisah. Dimana intinya peperangan di Shandora itu terjadi karena suatu insiden. Alasan kenapa Wano Kuni dipindahkan dari Jaya ini pula menghubungkan kita ke kata-kata dari Profesor Clover. Orang-orang di masa lalu merekam dan menenkripsi sejarah batu yang tidak bisa dihancurkan. Robin pun mempelajarinya di Skypiea bahwa itulah yang terjadi di sejarah negeri Shandora tersebut. Dan coba perhatikan Robin berkata berkali-kali tentang sejarah Shandora dan apa yang kota tersebut alami di masa lalu. Tapi bahkan itu tidak menjadi major information dari Arc Skypiea ini karena toh akhirnya di arc tersebut intinya hanyalah di Enel dan Enel lagi. Atau setidaknya ini bukan tidak tapi belum Oda tunjukkan karena bukan Oda banget menunjukkan sesuatu dan pastinya akan menjadi clue major untuk kedepannya. Dan apa sebenarnya sejarah yang dari suku Shandorian coba lindungi? Kita awalnya berpikirkan kalau Fate Century mempunyai semua jawaban tersebut. Tapi bukankah ada satu hal yang aneh yaitu kenapa Poneglyph sudah ada di era tersebut? Apa yang terjadi sebelum era Fate Century ini? Ya, itu kemungkinan adalah saat dimana suku bersayap turun dari bulan. Benar, sesuatu yang muncul dari cover story Enel dan itu berada di Fairyford atau bulan tersebut. Di mana semua ras tersebut dari kota di bulan yang bernama Birka dan ada 3 suku yang bernama Shandorian, Skypiea, dan Birkan. Yang paling kiri ini adalah Birkan karena kita lihat sayapnya berbeda dengan dua sebelahnya. Sayapnya untuk yang Birkan ini dia menghadap ke bawah yang katanya bersama dengan Enel, Gedatsu, Om, Sura, dan yang lain-lainnya mereka mempunyai sayap yang menghadap ke bawah.
Jika kita bandingkan dengan sayap dari Konis yang suku Skypian dan Viper yang Sandorian, mereka menghadap ke atas yang berarti ini benar-benar simple detail yang luar biasa dari Oda Sensei. Dimana satu scene saat Gunforce menjelaskan dulu Jaya ini dikenal dengan nama The Holy Land karena mereka mempunyai sumber alami. Dimana mereka menyebutnya soil atau tanah dan lihat bahkan sebutannya adalah Fort. Dijelaskan juga oleh Gunvolt bahwa kemunculan Jaya di langit ini bagaikan sebuah keajaiban yang sangat pasti sekali jika Fort yang ada di sini yang katanya ada dari kampung halamannya emang utamanya dari Very First atau bulan yang sebenarnya. Karena ini akan menghubungkan kita semua ke Red Line yang tentu saja kita tahu menjadi rumah sebenarnya dari ras Lunarian. Dua tempat tersebut dikenal dengan sebutan yang sama bukan? God's Land atau Holy Land. Dan bahkan paralel antara Skypiea dan Marine Joyce berlanjut jika kita lihat dari perspektif Enel dan motivasinya. Di paralel ini kita bisa melihat beberapa jawaban terkait apa yang sebenarnya terjadi dan membuat terjadinya suatu perang. Tujuan Enel adalah untuk membunuh semua yang tidak layak jatuh dari langit dan membawa yang layak untuk pergi ke bulan Very Far tersebut. Yang akhirnya akan menciptakan suatu daratan dewa atau God's Land yang baru. Ini tidaklah kebalikan dengan apa yang orang-orang bersayap lakukan dahulu, tapi ini juga memberikan kita insight terkait motivasi dari Imu. Kenapa? Karena kita tahu Marine Joyce diambil dari ras Lunarian dan sekarang di sana menjadi tempat paling penting di dunia, sebuah tempat tinggal tidak hanya bagi para Tenryubito dan Gorosei, tapi bahkan Imu juga tinggal di sana, di mana ruangan penuh bunga ini atau The Flower Room menjadi bukti hubungan ini semuanya saling terkait. Nah, jadi sejarah yang Sandora coba lindungi itu dengan beberapa pertolongan dari Wano dan dengan eksistensi dari ras Lunarian menjadikan bukti bahwa Imu hanya mengklaim saja layaknya Enel yang ingin dia untuk menjadi seorang dewa dalam tanda kutip. Itulah salah satu the true history yang patut diperjuangkan. Faktanya itu menjadi tujuan lonceng emas raksasa yang menjadi pusat dari kota Sandora juga bukan? Untuk menghormati dan mengingat para leluhurnya dan memberitahu bahwa mereka alias keturunannya masih tetap ada. Dan kejatuhan kerajaan Lunarian pula menjadi bagian terpenting dari kejatuhan Ancient Kingdom. Karena semua bukti yang ada menghubungkan jika ras bersayap memiliki ikatan dengan ras lain di planet bumi dan akhirnya menciptakan kerajaan luar biasa yang mungkin disebut sebagai The Great Kingdom. Inilah awal peperangan terjadi hingga akhirnya 20 raja yang beraliansi dengan Imu berlawanan dengan prinsip Ancient Kingdom ini, dan inilah juga alasan akhirnya mungkin Ancient Weapon diciptakan sebagai bentuk pertahanan. Karena coba kita perhatikan semua ras yang ada di dunia One Piece non manusia tidak ada yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Contohnya ini adalah ras-ras yang didapatkan dari penjualan manusia dahulu di Sabondi Archipelago yang notabene tempat dari para Tenryubito. Ada Fishman, Ming, Sandora, Elbaf, dan suku-suku yang aneh-aneh lain. Tapi untuk Lunarian nggak ada kan karena mereka sudah dikatakan punah. Mereka rata-rata membenci pemerintahan dunia. Mungkin dengan dibentuknya Ancient Kingdom yang menerima semua ras seperti impian Big Mom juga, itulah akhirnya bersatu di satu negara tersebut di mana ras yang lain-lain non para manusia ini. Dan di mana untuk semua manusia yang serakah yang ingin menguasai sendiri, akhirnya mereka memutuskan untuk memperangi ras tersebut. Yang akhirnya ke-20 negara menjadi Tenryubito atau Celestial Dragon, naga langit, dan menjadi pendiri bagi pemerintahan dunia. Ya kecuali Nefertari lah yang menolak hal itu dan dia ingin tinggal di dunia bawah saja. Dan setelah insiden kehancuran dari Ancient Kingdom dan Imu berkuasa, penekanan dan kebebasan yang mulai ada di mana-mana, ras mulai terdiskriminasi, budaya terhalang, dan bahkan sejarah ditutup-tutupi, inilah akhirnya Sun God Nika muncul dan dikenal sebagai Warrior of Liberation. Dimana saya yakin Sun God atau Dewa Matahari Nika ini bukanlah dewa secara literal atau dewa sesungguhnya. Yang ini pula udah pernah saya bahas di video lain bahwa dia cuma sebagai simbolis Sun God saja. Karena bisa saja dia dulunya adalah seorang pemimpin di Jaya selama Fate Century sebelum Wano dan Sandora terpisah. Ini berhubungan dengan kata-kata Gunforce ke Enel saat dia mengatakan apa itu God atau dewa yang dimaksud. Karena di mindset dari Gunforce, dewa hanyalah sebagai leader dari negeri mereka saja.
Dan dengan semua paralel yang kita dapatkan antara mindset Enel dan Gunvor, kita tahu jika Nika ini hanyalah sebagai dewa pejuang saja. Dan dulunya dia adalah seorang pemimpin dari suku, ya kurang lebih seperti itulah. Makanya toh dia dewa tapi disebut juga sebagai warrior kan. Yang akhirnya peran dari Nika ini memimpin semacam aliansi yang bergerak sebagai oposisi dari para dewa palsu itu, yaitu Imu dan seluruh pemerintahan dunia. Mereka mencoba untuk mengambil kembali Holy Land dari diskriminasi ras yang ada, atau secara kasar bisa kita bilang reunification dari Ancient Kingdom. Gimana, bukankah konsepnya persis sekali seperti apa yang terjadi di Skypiea? Enel yang ngaku-ngaku sebagai dewa lah seperti yang Imu mengambil tanah dan sebenarnya itu milik dari suku tertentu. Yang kita tahu juga Redline atau Merijaus kemungkinan besar adalah tempat dari ras Lunarian, dan itulah yang terjadi di seluruh dunia One Piece ini. Dimana percobaan pembebasan tersebut berhubungan dengan janji Joy Boy kepada Poseidon yang kita dapat di Fishman Island lalu, yaitu untuk membawanya ke permukaan dan membebaskan batasannya. Ya, tapi kita semua tahu jawabannya. Joy Boy akan Nika ini hampir berhasil, tapi tetap saja sesuatu yang hampir sama dengan gagal. Dan Ancient Kingdom menjadi semakin terpisah-pisah sama seperti Wano yang terpisah dari Pulau Jaya. Dan untuk menyimpulkan, ini akan berhubungan kembali ke Perang Shandora. Mereka bertarung untuk melindungi Poneglyph. Dan hal paling penting dari Poneglyph yang mereka lindungi itu adalah keberadaan dari Poseidon sang Ancient Weapon. Yang berarti kekalahan Joy Boy di Shandora ini bisa jadi kegagalan yang terjadi atau pertemuan dari kedua penguasa Two Sovereign antara Poseidon dan penguasa yang lain. Ya, di sini juga tadi saya mengatakan jika Joy Boy ini adalah seorang leader dan dia berasal dari Pulau Jaya. Karena coba kita ingat lagi The Drums of Liberation, bukankah itu mirip dengan dangdut untuk bentukan musiknya? Kendang yang ser banget nih, mantap. Dan kita semua tahu dangdut ini adalah genre musik yang originalnya dari Pulau Java atau Jawa atau Jaya. Yang sebenarnya hal ini juga akan berhubungan dengan keberadaan sebenarnya Joy Boy yang diambil dari Raja Jayabaya di Kediri, yang lagi-lagi Pulau Jawa dengan kendang dan dangdut yang menjadi Drums of Liberation Doom Dut Dadada tersebut. Ya, pembahasan lama banget sih sebenarnya mengenai Joy Boy dari Jayabaya itu, karena ini teori sejak tahun kurang lebih 2011 lalu lah, saat saya masih aktif di Treat One Piece di Kaskus lalu. Dan saya juga udah buat videonya di tahun 2019, tapi saya udah buat versi remake-nya di sini jika kalian penasaran hubungannya seperti apa. Karena ini benar-benar sangat mind-blowing sekali dan sangat berhubungan sekali dengan keseluruhan cerita utama One Piece seperti Joy Boy, Fate Century, Ramalan, dan semua-muanya. Nah, jadi itulah untuk mega teori kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Bagaimana nih menurut kalian tentang suatu mega teori? Apakah ada sesuatu yang mungkin terjadi ke depannya, atau kalian punya gagasan sendiri? Bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.